Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Widodo Winarso, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah berpikir matematik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai disposisi matematika. Perkenalkan, kami yang beranggotakan saya sendiri, Mujia, sebagai pemateri 1, kemudian ada Lenia Nasari sebagai pemateri 2, dan Almaida sebagai pemateri 3. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, jangan lupa ingat pesan ibu, yaitu terapkan protokol kesehatan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan aktivitas. Dan yang ketiga, menjaga jarak, social distancing, dan hindari kerumunan. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian disposisi matematika. Nah, apa sih disposisi matematika itu? Disposisi matematika merupakan rasa keingintahuan siswa atau mahasiswa terhadap permasalahan matematika melalui tugas yang telah diberikan oleh guru atau dosen. Nah, pada hal ini, disposisi matematika itu dituntut agar siswa ini memiliki rasa keingintahuan terhadap permasalahan melalui tugas yang telah diberikan oleh guru atau dosen. Nah, disposisi matematika ini biasanya identik dengan tugas ya. Kemudian disposisi juga dapat dipandang sebagai kecenderungan seseorang dalam berpikir dan bertindak secara positif. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu indikator disposisi matematis. Indikator yang pertama, percaya diri dalam menggunakan matematika. Nah, dalam menggunakan matematika ini siswa atau mahasiswa itu harus percaya diri, harus memiliki rasa percaya diri untuk menyelesaikan soal terkait matematika. Kemudian untuk poin kedua, yaitu fleksibel dalam melakukan kerja matematika atau bermatematika. Yang ketiga, gigih dan ulet dalam mengerjakan tugas matematika. Nah, dalam mengerjakan tugas matematika ini dibutuhkan kegigihan dan keuletan agar tugas yang terselesaikan dapat selesai dengan baik. Kemudian untuk poin yang keempat, memiliki rasa ingin tahu penuh dalam bermatematika. Nah, jika si siswa atau mahasiswa ini tidak memiliki rasa keingintahuan dalam mengerjakan soal terkait matematika, maka yang didapatkan adalah si siswa ini merasa, dalam artian si siswa ini merasa sudahlah, apa sih matematika gitu, merasa menyepelekan, karena tidak memiliki rasa keingintahuan. Kemudian untuk poin ke-5, melakukan refleksi atau cara berpikir. Nah, dalam disposisi matematika sendiri juga si siswa ini dituntut untuk mengembangkan pola berpikirnya dalam mengerjakan soal yang terkait matematika itu sendiri. Kemudian untuk poin ke-6, menghargai aplikasi matematika. Dan yang poin terakhir yaitu mengapresiasi peranan matematika. Menurut Perkins, J. dan Tishman dalam buku Maxwell tahun 2001 mengungkapkan bahwa disposisi mengandung 3 serangkai elemen yang saling terkait, yaitu yang pertama ada kecenderungan atau inclination. Kecenderungan ini merupakan bagaimana sikap siswa atau mahasiswa terhadap tugas. Yang kedua ada kepekaan atau sensitivity. Kepekaan ini merupakan sikap siswa atau mahasiswa terhadap kesempatan atau kesiapan dalam menghadapi tugas. Dan yang ketiga ada kemampuan atau ability.
Kemampuan ini merupakan kemampuan siswa atau mahasiswa untuk melewati dan melengkapi terhadap tugas yang sesungguhnya. Selanjutnya saya Leniana Sari dari kelompok 10 akan melanjutkan penjelasan mengenai 4 langkah utama pemecahan masalah. 4 langkah utama pemecahan masalah ini merupakan penerapan dari proses disposisi matematis khususnya dalam masalah matematika. Disposisi matematis adalah keinginan, kesadaran, dan dedikasi yang kuat pada siswa untuk belajar matematika dan melaksanakan berbagai kegiatan matematika. Adapun indikator-indikator dari disposisi matematis biasanya itu yang pertama, ketika siswa berusaha menyelesaikan masalah yang dibutuhkan dengan ingin tahu terhadap permasalahannya. Yang kedua adalah kegigihan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah tekun dalam mengerjakannya. Yang keempat adalah fleksibel dalam menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat adalah percaya diri dalam menentukan metode-metode penyelesaian. Jadi siswa itu menyenangi matematika karena dianggap mudah. Selanjutnya, penerapan proses disposisi matematis dalam masalah matematika memerlukan suatu pemahaman yang mendalam mengenai pemecahan masalahnya ya, yaitu ada 4 langkah utama pemecahan masalahnya. Yang pertama adalah memahami masalah, yang kedua adalah menyusun rencana pemecahan, yang ketiga adalah melaksanakan rencana, yang keempat adalah memeriksa kembali. Yang pertama saya jelaskan memahami masalah. Pelajar seringkali gagal dalam menyelesaikan masalah karena semata-mata mereka tidak memahami masalah yang dihadapinya. Atau mungkin ketika suatu masalah diberikan kepada anak dan anak itu langsung dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan benar, namun soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Untuk dapat memahami suatu masalah yang harus dilakukan adalah memahami bahasa atau istilah yang digunakan dalam masalah tersebut, merumuskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, apakah informasi yang diperoleh cukup, kondisi atau syarat apa saja yang harus terpenuhi, nyatakan atau tuliskan masalah dalam bentuk yang lebih operasional sehingga mempermudah untuk dipecahkan. Kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah dapat diperoleh dengan rutin menyelesaikan masalah. Berdasarkan hasil dari banyak penelitian, anak yang rutin dalam latihan memecahkan masalah akan memiliki nilai tes pemecahan masalah yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang jarang berlatih mengerjakan soal pemecahan masalah. Selain itu, ketertarikan dalam menghadapi tantangan dan kemauan untuk menyelesaikan masalah merupakan modal utama dalam pemecahan masalah. Jadi, siswa harus tertarik dulu dari masalah tersebut. Selain itu, harus terus berlatih agar dapat menerjemahkan suatu permasalahan. Yang kedua adalah merencanakan pemecahan masalah. Memilih rencana pemecahan masalah yang sesuai tergantung dari beberapa sering kita menyelesaikan masalah yang sebelumnya ya. Semakin sering kita mengerjakan latihan pemecahan masalah, maka pola penyelesaian masalah itu akan semakin mudah didapatkan. Untuk merencanakan pemecahan masalah, kita dapat mencari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atau mengingat-ingat kembali masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan sifat atau pola dengan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian barulah menyusun prosedurnya. Dalam merencanakan pemecahan masalah itu diperlukan dari pola-pola dari masalahnya. Semakin kita banyak menyelesaikan suatu masalah, maka rencana yang dibuat akan lebih mudah karena kadang suatu permasalahan itu memiliki penyelesaian yang mirip atau sama. Yang ketiga adalah melaksanakan rencana. Langkah ini lebih mudah daripada merencanakan pemecahan masalah. Yang harus dilakukan hanyalah menjalankan strategi yang telah dibuat dengan ketekunan dan ketelitian
untuk mendapatkan penyelesaian. Jadi ketika kita sudah membuat rencana, maka diharuskan rencana tersebut harus sangat bagus, karena ketika rencana tersebut dilaksanakan dapat mendapatkan penyelesaian. Yang keempat adalah melihat kembali. Nah, maksudnya adalah memeriksa kembali atau melihat kembali merupakan kegiatan pada langkah ini adalah menganalisis dan mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan dan hasil yang diperoleh itu benar. Apakah ada strategi yang lain yang lebih efektif? Apakah strategi yang dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sejenis? Atau apakah strategi dapat dibuat generalisasinya? Ini bertujuan untuk menetapkan keyakinan dan menetapkan pengalaman untuk mencoba masalah baru. Pada tahapan keempat ini memeriksa kembali tersebut, kita dapat menelaah apakah pemecahan masalah ini dapat digunakan dengan masalah-masalah yang lain, ataupun masalah yang sedang kita pecahkan ini benar hasil akhirnya. Nah, sekian untuk penjelasan dari 4 langkah utama pemecahan masalah, dan sebagai pemateri terakhir saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.